Bismillah. Oke teman-teman, selamat datang di media berbagi berbagai macam informasi yang senantiasa menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat yang ada di sekitar kita. Kali ini saya bersama tim saya sedang melakukan pemasangan paving block. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pemasangan paving block ya tentunya. Baik, yang pertama adalah persiapan lahan ya teman-teman. Lahan biasanya langkah pertama adalah pemadatan lahan ya. Kemudian setelah padat dan rata kita lapisi dengan pasir yang halus. Intinya seperti itu ya. Bisa menggunakan cangkul, bisa menggunakan alat lainnya, sekop atau garuk ya, untuk meratakan kemudian dipadatkan. Bisa dengan menggunakan temper ya, atau alat perata dan pemadat tanah. Kemudian setelah itu dilapisi pasir halus ya. Setelah padat dan rata dilapisi pasir halus sebagai lapisan dasar pemasangan paving block. Dan kemudian setelah area pemasangan siap, kita menggunakan benang timbangan ya. Ini tujuannya untuk meluruskan pemasangan daripada paving block dan menjaga kerataan daripada paving block tersebut ya. Ini kita minimal menggunakan 2 benang timbangan ya untuk pemasangannya. Jadi setiap pemasangan nanti benang timbangan yang satu maju seperti pemasangan keramik seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan ini ya, lapisan dasar setelah permukaan padat dan rata, ini lapisan dasar dari paving block ini terdiri dari pasir halus saja ya. Jadi pasir halus itu diratakan kemudian agak dipadatkan, bisa menggunakan gosokan atau kayu jidar ya. Setelah rata kemudian dipadat-padatkan sampai pasirnya itu rata semua ya. Kemudian paving blocknya itu jika meratakannya menggunakan jidar, jadi areanya luas, bisa ditata dengan cepat ya, atau dipasang satu persatu tidak mengapa ya. Kemudian hal yang diperhatikan berikutnya adalah proses pemasangannya, baik satu persatu maupun secara banyak. Kemudian baru pemukulan. Ini penataan paving dan pemukulannya harus hati-hati ya. Jadi tidak boleh langsung kena palu karena ini akan merusak permukaan paving. Jadi diusahakan menggunakan media kayu sebagai bantalan pemukulan sehingga tidak merusak permukaan paving dan pemukulannya itu menjadi merata ya. Jadi dihindari pemukulan langsung dengan palu kecuali pemukulan pelan ya. Itu pemasangannya. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga lebar nut ya. Karena pemasangan paving terutama kalau ini model grazing block ya. Jadi grazing block itu tengahnya lubang-lubang untuk tumbuh rumput ya. Kalau untuk yang paving block seperti ini produk lokal ya. Nanti saya akan terangkan produk yang pabrikan. Kalau produk lokal atau homemade ini buatan penduduk lokal biasanya. Ini hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga nut supaya rapi atau supaya bisa lurus dan rapi. Itu teman-teman harus memperhatikan sisa atau serpian ini ya. Sisa-sisa cetakan ini. Ini ketika pemasangan sangat mengganggu. Kalau tidak dibuang itu akan membuat nut tidak rapi ya. Bisa lebar, bisa sempit. Jadi kita rapikan dulu ya, bisa menggunakan cetok atau sendok atau kapak atau lainnya. Yang penting serpihannya itu hilang sehingga tidak mengganggu lebar nut ya. Nah ini yang saya tadi sebutkan cetakan pabrik ya. Kalau ini hebel bentuk balok, bentuk kotak, ini cetakan pabrik, jadi sangat rapi ya, tidak ada serpihan yang berlebih.
sehingga tidak perlu dirapikan. Dan ini cetak paving block bentuk kotak atau balok, tetapi yang homemade atau cetakan penduduk lokal ya. Biasanya ini dibuat sendiri atau dibuat oleh pabrikan kecil ya, homemade lah intinya ya. Jadi dia itu biasanya ukurannya itu pasti akan berlebih dan susah sekali menjaga natnya karena ada serpihan atau lebihan cetakan, dan itu perlu dirapikan ya, baik yang bentuk balok maupun yang gracing blok ini tentu perlu dirapikan ya kalau yang homemade ya. Kalau pabrikan biasanya sangat rapi ya. Dan kemudian dianjurkan penataan pavingnya itu modelnya zigzag ya. Ini tujuannya adalah untuk ikatan baris itu lebih kuat. Jadi tidak seperti keramik ya. Kalau keramik kan berurutan ya. Kalau ini dibuat zigzag ya. Jadi ini paling depan kemudian mundur. Ini sudah beda ya pavingnya, tidak berurutan. Artinya natnya itu tidak bertumpu ya. Intinya dibuat zigzag lah. Jadi dibuat zigzag. Kalau untuk yang balok biasanya dibentuk model L ya. Dibentuk zigzagnya model L. Bisa L lurus atau L miring 45 derajat. Kemudian berapa sih sebenarnya anjuran lebar nut? Nah ini kalau pemasangan paving block itu dianjurkan untuk tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Jadi nutnya kira-kira segini ya, 1 hingga 2 mili ya, 1 hingga 2 mili ya kira-kira ya. Itu tujuannya untuk agar nut itu membantu kita memudahkan melepas ketika ada perbaikan di bagian yang rusak ya. Jadi kita bisa mudah mengangkatnya kemudian mengganti dengan yang baru. Kalau tidak ada nutnya ini akan sangat susah begitu ya. Oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan berikutnya, kita akan melihat tentang pasir ya, pasir yang digunakan ya. Pasir yang digunakan untuk pemasangan paving block ini adalah pasir halus. Pasir halus ini bisa kita pesan atau bisa kita beli langsung ya. Ini namanya kalau di kampung namanya gaplo ya. Pasir halus ini tujuannya nanti untuk mengisi nut ya. Kita sebar untuk mengisi nut. Ini namanya pasir halus, pasir gaplo, artinya pasir yang tidak bersama kerikil ya. Nah ini sangat halus ya. Nah kalau teman-teman tidak memiliki pasir halus atau tidak ada channel untuk membeli pasir halus, jika punyanya pasir batu atau pasir berkerikil seperti ini ya, yang saya kasih contoh. Nah ini kan pasir kali ya. Biasanya dia berbentuk pasir dan bercampur dengan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil. Nah bisa menggunakan pasir ini, tapi harus diayak dulu ya. Karena tujuannya untuk pemasangan dasar. Apalagi untuk yang bentuk balok seperti ini, itu kalau udah kerikilnya akan sangat mengganggu, karena ketika pemasangan dan pemukulan bisa mengakibatkan patahnya paving block ya jika ada kerikilnya. Bagi teman-teman, kalau yang tersedianya pasir laut itu juga tidak mengapa dan tidak perlu diayak, karena pasir laut itu murni ya, jadi tanpa kerikil biasanya. Jadi kalau tidak ada pasir halus, alternatifnya itu pasir laut dan pasir kerikil yang diayak terlebih dahulu. Kemudian proses berikutnya adalah pengisian nut ya, yaitu menggunakan pasir yang lembut tadi. Kemudian kita sapukan ke seluruh permukaan, ke seluruh nut paving block. Dan anjurannya itu kalau pasirnya sudah kering ya. Jadi dia akan sangat mudah kalau udah kering, karena lembut, dia akan bisa masuk ke celah-celah dengan sempurna ya. Kemudian setelah itu ya sisa-sisa dari nut itu kita bersihkan biar paving blocknya terlihat rapi dan bersih.
Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan paving block. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.